Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fadli, NIM 061212 8202 5023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum memasuki penjelasan yang saya akan jelaskan, terlebih dahulu kita perlu tahu apa sih ideologi tersebut. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, sedangkan logos yang berarti ilmu. Ideologi yaitu gagasan atau ide yang memiliki nilai kebenaran yang diikuti oleh orang lain sebagai cita-cita yang ingin dicapai. Ideologi bersumber dari suatu filsafat, yaitu proses berpikir secara mendalam, menyangkut berbagai kehidupan, bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama. Ideologi yang dilembagakan oleh negara disebut ideologi nasional. Mungkin cukup jelas dari penjelasan tersebut. Awal dari ideologi itu dari kata idea dan logos. Lanjut. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai konsensus atau kesepakatan politik, nilai-nilai kultural. Makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional juga berfungsi sebagai sarana pemersatuan masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Jadi ideologi itu merupakan sebuah konsep yang fundamental dan aktual dalam sebuah negara. Kenapa fundamental? Karena hampir semua bangsa dalam kehidupannya tidak dapat lepas dari pengaruh ideologi, karena kajian ideologi tidak pernah usang dan tidak pernah ketinggalan zaman. Cara berpikir orang atau masyarakat itu sendiri untuk menuju cita-cita atau pilihan yang jelas yang membawa komitmen untuk mewujudkannya. Jadi semakin mendalam kesadaran ideologi seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmennya untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, secara umum dapat saya tarik kesimpulan bahwa ideologi adalah kumpulan-kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyuruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Lanjut. Fungsi ideologi Pancasila. Ini ada 4. Yang pertama, membentuk identitas atau ciri suatu kelompok atau bangsa. Memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri Indonesia itu untuk mencapai tujuan. Yang kedua, mempersatukan bangsa Indonesia. Sarana pemersatu bangsa Indonesia. Mungkin ini. Sarana pemersatu bangsa Indonesia dan menjadi pedoman hidup
bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang tiga, mengatasi berbagai pertentangan atau konflik atau ketegangan sosial. Jadi penjelasannya menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, mewujudkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang terakhir ada pembentukan solidaritas atau kebersamaan. Lanjut, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, pemersatuan rakyat, dan keadilan. Ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan kewarganegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nah, ketuhanan yang artinya semua warga itu Indonesia berhak memilih kepercayaannya masing-masing. Terus nilai kemanusiaan artinya semua manusia memiliki kedudukan yang sama, tidak berbeda-beda. Yang tiga, nilai kerakyatan artinya pemerintah harus bijaksana dalam memelihara bangsa Indonesia itu sendiri. Yang tiga, yang selanjutnya keadilan yang artinya semua warga Indonesia berhak mendapatkan keadilan yang rata. Nilai-nilai Pancasila tergolong kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran atau kenyataan, estetis, etis maupun religius. Lanjut, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. 1. Ideologi terbuka itu bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Artinya sistem ini bersifat demokratis dan terbuka. Jadi ideologi terbuka ini yang tidak dimutlakan. Itu ideologi terbuka merupakan nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, maupun budaya dari masyarakat itu sendiri. Contohnya ideologi liberal dan ideologi Pancasila. Yang kedua, ideologi tertutup bersifat otoriter. Maksudnya negara berlaku sebagai penguasa, dan totaliter artinya totaliter itu sendiri bahwa pemerintahan dengan kekuasaannya mempunyai hak mutlak untuk mengatur di segala bidang aspek yang ada. Jadi ideologi tertutup ini ialah ideologi yang bersifat mutlak. Sebaliknya, ideologi tertutup merupakan ajaran yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang dijadikan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi. Contohnya ideologi komunis, fasis, dan agama. Ciri-ciri ideologi terbuka dan ideologi tertutup adalah: yang pertama, ideologi terbuka. 1. Merupakan cita-cita yang sudah hidup di dalam masyarakat. 2. Berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. 3. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. 4. Bersifat dinamis dan
reformis. Sedangkan ideologi tertutup mempunyai ciri-ciri: satu, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup di dalam masyarakat. Dua, bukan merupakan cita-cita ataupun berupa nilai. Tiga, kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. Empat, terdiri atas tuntunan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Jadi ciri-ciri ini membuktikan bahwa ideologi terbuka dan ideologi tertutup mempunyai tolak belakang dan tidak bisa disatukan, mempunyai perbedaan-perbedaan tersendiri. Mungkin itu saja video yang saya bisa jelaskan dengan singkat. Apabila ada penjelasan saya yang kurang atau tidak jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.